Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, azanikumullah wa arsadakumullah. Marhaban bikum ikhwata fillah dari Pamekasan. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam perjalanannya, semoga menjadikan ibadah dalam berdakwah, mencari ilmu dan seluruhnya karena Allah. Biar kita juga di sini, ikhwah di sini juga, saudara antum semua, semoga Allah menjadikan kita nanti juga bisa bertemu kembali yaumul liqa, ketika hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, kita berkumpul kembali. Dan ini yang kita impikan, yang kita berusaha agar supaya kita nanti bisa bertemu bersama menghadap Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal. Dan kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, jadikan kolbu ini teguh kepada agamamu ya Allah, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Karena kita tidak tahu pun, yang berbicara pun juga masih penuntut ilmu, dan kita pun juga berusaha menjadi penuntut ilmu yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala. Dan itu harus senantiasa mengharap hanya kepada Allah, agar senantiasa kita tulus mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, bukan wajah manusia. Kita ibadah mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala, bisa bertemu nanti yaumul liqa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mengharap wajah Allah. Ini yang kita harapkan. Impian, ya, cita-cita kaum mukminin dan mukminat, agar senantiasa kita berada dalam keistiqomahan. Tentunya kita dimanapun kita, untuk senantiasa mencari ilmu dan berkumpul dengan orang-orang yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Al-ilmu, kata Al-Imam Syafi'i, al-ilmu ma ja'a min Allah wa rasuli. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Qala Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu Allah berfirman, Rasulullah sallallahu bersabda. Itu agar supaya senantiasa kita istiqomah, kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang berada pada agama temannya. Falyanzur may yukhalil. Perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkumpul. Maka kalaupun dia mempunyai istri, menjadi istri yang membawa dirinya kepada jalan Allah, membawa dirinya kepada apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Dan ini, ya, bagaimanapun kita menjadi, ya, teman yang membawa saudara-saudara kita, bukan kita ingin masuk surga sendiri,
Ya. Tapi kita ingin berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Maka tunjukkan kita bagaimana kita bisa merangkul mereka. Mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Yang tentunya yang mendakwakan pun ya, tidak menjadikan momok di masyarakat. Dan kita berusaha seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi kita ini, kita berusaha untuk belajar bagaimana mempunyai adab yang baik dan akhlak yang baik, agar supaya ilmu itu berkah, agar supaya ilmu itu bisa diamalkan. Al-ilmu yang intafi', al-ilmu yang intafi', yang bermanfaat fi dunya wal akhirah, yaitu ad-din, ilmu agama ini yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, Syekh bin Baz taala beliau membuka makalatnya ini dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Syekh bin Baz, jilid kedua, halaman 322. Alhamdulillah, para ulama biasanya membuka mukaddimah dengan memuji Allah. Kita pun bagaimana memuji Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Setiap waktu kita bertemu, mengadakan rapat dengan saudara-saudara kita, baik rapat organisasi, rapat apapun di kantor, rapat bisnis, biasakan untuk membuka menyebut nama-nama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu, masyaallah. Atau memuji dengan bahasa Indonesia. It's okay, you can try to use English, no problem, right? Bisa menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting memuji Allah. Allah the Almighty, the Omnipresent, the Omnipotent, Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebutlah nama-nama Allah dengan bahasa apapun yang dipahami masyarakat kita. Tidak dilarang bahasa Madura. Ya. Asokor kusti Allah nikah kak dinto. Betul kalau saya saja mau asma'ipun Allah. Dan ini kebiasaan para ulama kita ketika berkumpul dengan saudaranya. Tidak harus yang panjang, cukup ya alhamdulillah kayak Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Wassalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Dan kebiasaan para ulama ya, mereka ketika juga berkumpul ya, tidak lupa untuk membaca sholawat. Dan ini ibadah yang sangat mudah dikerjakan tapi berat untuk diamalkan kadang. Karena konsekuensi dari sholawat yang sangat tinggi maknanya. Menyambut apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi ma'amfu mazukirtu, sungguh celaka yang disebut namaku, Nabi sholli alaihi, tidak bersalawat kepadaku. Menyesal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan para ulama untuk bersalawat. Walaupun ada asar-asar yang lain ya, untuk senantiasa kita ya menjadikan ini amalan-amalan kita pula. Dan suatu hal yang memang ibadah ya, memuji Allah, bersalawat ya adalah salah satu ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah. Maknanya di sini memuji, menyebut nama-nama beliau Al-Mustafa, Al-Mukhtar di sisi para malaikatnya. Ini Rasulullah SAW yang Allah berikan penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya para rasul, para nabi, sayyidnya, penghulunya para nabi, para rasul. Dan ini bagi kita seorang muslim meyakini bahwa Rasulullah SAW nanti oleh Allah yaitu diberikan apa? Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni.
Ya, yang mana orang-orang yang diberikan oleh Allah izin untuk memberikan manfaat salat dengan syafaat. Syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mengimaninya sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Meyakini bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat. Dan juga orang-orang soleh, ya, dari kalangan turunannya, anak-anaknya, anak yang soleh bisa menolong kedua orang tuanya, teman yang soleh. Maka kemanapun kita cari teman yang soleh, yang moga-moga nanti bisa dicari nanti, mana temanku yang dulu ketemu mana, kok nggak ada, ya Allah aku, oh di sana, ya Allah aku kan, tolonglah dia, datang, yang dipanggil, ya dipegang tangannya, dibawa ke surga. Mudah-mudahan itu yang salah satu yang diterangkan oleh Nabi SAW dengan hadis yang sangat panjang dan beberapa riwayat yang lain juga. Selanjutnya, wa ala alihi, dan bersalawat kepada keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait, ya, seluruh istri-istri Nabi juga, ya, mereka adalah keluarga Rasulullah SAW dan keturunannya, dzurriyyahnya Nabi SAW, ya. Dan kita, yaitu wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabat Nabi SAW untuk juga diberikan sholawat, doa, sholawat, ya. Barakallahu fikum. Dan ini bagaimana kita membiasakan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Talabul ilm min afdalil qurbat. Menuntut ilmu adalah apa? Seutama-utama ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, min asbabil fauz, dan sebab kejayaan seseorang, ya, kemenangan seseorang bil jannah, mendapat surganya. Jadi menuntut ilmu faedahnya agar supaya kita pertama apa? Mendapatkan kemenangan nanti di akhirat, yaitu mendapatkan surganya, mendapatkan al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, ini dalilnya, sahalallahu tariqan bihi al-jannah. Barang siapa mencari jalan-jalan menuju ilmu, Allah mudahkan dia menuju jalan-jalan menuju surganya. Hayyakumullah. Menuju surganya, jannahnya. Maka ilmu adalah pintu gerbang untuk menuju jannah. Tidak ada yang lain. Ya. Al ilmu bi ta'allum. Ilmu dengan cara belajar. Ya, di majelis ilmu yang seperti ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seperti ini, berkumpul, ya. Kita ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Lah itu, ya, penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu setelah jannah wal karamat liman amal bi. Dan kemuliaan, ya, bukan hanya menuntut ilmu, tapi kemuliaan bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Mendapatkan jannahnya dan kemuliaan. Mulja ka'dinto, orang yang saya nyari ilmu agama akan mendapatkan kemuliaan, itunya benar kantos akhirat. Nika ka'dinto. Qala Allah, qala Rasulullah. Maksud ilmu ka'dinto. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa min ahammal Muhammad al-ikhlasu fi talabih. Dan suatu yang penting, paling penting adalah tujuan pertama kita ini dalam menuntut ilmu. Pertama yang perlu kita perbaiki adalah al-ikhlas fi talabih. Menuntut ilmu harus ikhlas dalam mencarinya karena Allah. Laisa fi muradid al-maqasid fi ad-dunya. Tidak mencari urusan dunia, apalagi mencari wajah manusia. Kita menuntut ilmu mencari wajah Allah. Nanti di akhirat yang kita akan dapatkan bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu bersih dari kesyirikan besar maupun syirik kecil. Itu ikhlas maknanya. Ya, barakallahu fiik. Wa dzalika bi ayyakuna talabih. Yang demikian itu bagi seorang menuntut ilmu lillahi la li ghadil akhir. Tidak mencari
keuntungan yang lain, tidak mencari urusan dunia, tapi mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah. Ini yang kita harapkan. Amma ba'd, selanjutnya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fala raib, maka tidak perlu diragukan lagi, anna talabal ilmi min afdalil qurabat, bahwa menuntut ilmu adalah sebab seseorang, ya, yang dimana menjadikan ilmu ini adalah seutama-utama pendekatan ibadah kepada Allah, al-qurabat. Karena ibadah adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Takarrub, cara untuk takarrub kepada Allah adalah menuntut ilmu. Tidak bisa jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk takarrub. Bagaimana kita ibadah kalau tanpa ilmu? Mau berzikir kita pun harus tahu ilmunya, maknanya, kaifiahnya bagaimana, sifatnya bagaimana, tempatnya bagaimana ibadah tersebut. Sehingga syaratul amal maqbulun indallah, syarat amal diterima di sisi Allah, pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, yang kedua adalah kesesuaian ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ibadahnya, metode ibadahnya. Barakallahu fikum. Wa min asbabil fauz, sudah tadi ya. Dan ayo ikhwah kaum muslimin wal muslimat, bidzalika, ya, yang demikian itu wasabilil intifa' bih, menuntut ilmu adalah jalan yang bermanfaat baginya dengan ilmu tersebut. Untuk apa? Wasababut taufiq, sebab-sebabnya seseorang agar senantiasa mendapatkan taufik hidayah, libulugil maratibil aliyah fid dunya wal akhirah, hidayah taufik yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah di dunia dan di akhirat adalah menuntut ilmu. Kata saya bin Baz rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu dimanapun kita berada. Alhamdulillah sekarang oleh Allah dimudahkan dengan mungkin ya kajian online, ya, tapi tidak mendapatkan fadilah keutamaan berkumpul. Tafadhol antum, selama memang sumber datanya ya masyhur di kalangan ahli sunnah, kajiannya tafadhol antum dengerin tiap hari, ditulis ya, atau di kitab-kitab, di buku, dirangkum, di ikhtisar, ditaklik lagi, cari takhrij kalau panjang nanti kalau ke kitab kita urusan ulama. Hanya gitu ulama, kita baca kitabnya ulama biar kita bahagia. Maka ini pentingnya ikhwah, seseorang wasabil intifa' bih, sebab seseorang mendapatkan manfaat dengan ilmu tersebut, yaitu at-taufiq, taufik li bulughi al-maratibil aliyah fid dunya wal akhirah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, min ta'limi ilman mimma yanbaghi bih, ya, ya, ini diterangkan man ta'lama ilman, barang siapa kata Rasulullah sallam mencari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia mencari wajah Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, ya, la ta'lamu illa yusib bih, dan dia senantiasa orang tersebut yang menuntut ilmu tidak belajar ya kecuali untuk mencari wajah Allah, tapi dia mencari apa? Aradan minad dunya, aradan minad dunya, mencari urusan dunia, mencari urusan dunia kata Rasulullah SAW. Ya. Ya. Jadi man ta'allama ilman, siapa saja yang belajar, mencari ilmu, belajar agama, mencari wajah Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, ya, dan dia tidaklah belajar kecuali untuk mencari wajah Allah,
azza wa jalla tabaraka wa ta'ala nanti yaumul liqa, yang kita harapkan bisa bertemu dengan Allah nanti di jannahnya. Ya, di jannahnya. Ya. Barakallahu fikum. Azanakumullah wa arsyadakumullah. Maka lamma yajid arafal jannah, siapa saja mencari ilmu agama untuk urusan dunia, maka akan ditimpakan baginya pertama adalah tidak mencium bau aroma harumnya surga. Jangan sampai kita belajar agama mencari dunia atau urusan yang terkait urusan-urusan ad-dunya atau mencari wajah manusia. Maka ini tidak akan mencium bau surga. Ya. Namanya arafal jannah, ya. Yaumal qiyamah, pada kiamat, man talabal ilmi libaih, ini hadisnya dhaif yang ini, ya. Libahi bihi ulama limari bihi, siapa saja yang mencari ilmu untuk membantah ulama, ya, ingin menampakkan diri, ya, apalagi zaman sekarang, zamannya medsos digital network, ya, mencet sini mau dibantah kayak ulama, padahal ulama-ulama kita tidak sibuk belajar mereka, ya, mentarbiyah, mendidik umat. Kita sibuk, ya, sehingga waktu kita habis gara-gara tersebut, ilmunya tidak bermanfaat, nggak sempat ngamalkan, sibuk mencari konten di medsos. Lawas, tidak apa-apa kata, selama itu memang manfaat terhadap dirinya, tapi jangan sampai, ya, karena ilmu terkotori oleh diri kita sendiri, ya, akibat akhlak kita yang kurang baik, sibuk sehingga kita lalai tersendiri, kita terbakar sendiri, sibuk membantah orang seperti ulama, libahil ulama aulia ma'rifi, atau agar ditampakkan, ya, as-sufaha al-yasifa bih wajhun nas, agar ditampakkan ilmunya kepada orang-orang yang jahil, sufa, orang yang bodoh. Ini gue online bodoh gapi, naudzubillah. Ya. Jangan sampai kita meremehkan orang atau ingin menampakkan ilmu kita depan orang-orang jahil. Barakallahu fiik. Artinya membiarkan kita, ya, dalam kejahilan ketika menutupi dirinya, tidak mau belajar agama, ya, sibuk komen dan semacamnya di beberapa tempat medsos dan semacamnya. Tafadhol, selama itu memang mubah, la ba'sa fi, ya, hal-hal yang komen untuk urusan dunia, tafadhol, mau komen silakan, ya, selama itu mau dan tidak tafsir, membuang pulsa-pulsa kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita akan ditanya pula nanti, sibuk-sibuk ke sana. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, maka di sini diterangkan oleh Syekh bin Baz taala, ausi kulli talabil ilm, aku nasihatkan seseorang untuk senantiasa dia menuntut ilmu, ya. Kullu muslim yutla ala hadzal kalimah, dan hendaknya orang muslim sungguh memperhatikan kata ini, ilmu ini, niat benar untuk mempelajari ilmu. Apa tadi? Al ilmu ma ja'a minallahi wa rasulih, kata Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i taala. Ilmu itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu ilmu. Ya, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, lanjut dari hadis tadi, al-yusifa bihi wajhahu linnas ilahi adkhalallahu an-nar, dan dia menuntut ilmu mencari wajah manusia, mencari wajahnya manusia agar bisa mendukung dirinya, mengikuti dirinya. Kita belajar agama ini atau berdakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, menyeru kepada Allah azza wa jalla tabaraka taala, dan menyeru mereka agar supaya senantiasa meniti berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita belajar, kita dakwakan, kita amalkan
sampai kita nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala di surganya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah kaum muslimin dimudahkan untuk mencapai jannah tersebut. Barakallahu fikum. Lanjutnya ya ikhwan. Apa itu kalimat dengan ilmu tersebut? Al-ikhlasu lillahi fi jamil a'mal. Yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu, dia ikhlas dari ilmunya yang diamalkan kepada Allah. Al-ikhlas yakhlisu an syirkil akbar wa syirkil asghar. Ikhlas itu bersih dari syirik kecil maupun syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Karena seseorang senantiasa akan hapus amalnya kalau melakukan kesyirikan. Dan tapi kita tidak mensirik-sirikan orang. Ya, yang penting diterangkan ini kesyirikan menyebabkan seorang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampuni dosa selain kesyirikan. Kalau tidak bertaubat, mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau bertobat, ya, seperti para sahabat Nabi sebelumnya bertobat dan masuk Islam, bertemu dengan Nabi, diajar tingkatnya paling tinggi, ya, maka masa lalu kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Tapi ke depan kita berdoa, berusaha mohon kepada Allah dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan nanti jalannya lebih baik. Ikhlas terus. Mungkin dulu kita mencari dunia, ibadah karena manusia, ibadah karena mencari urusan dunia, ya. Tapi sudah kita tahu ilmunya, kita berdoa kepada Allah agar supaya la yuridul qada illa bid-du'a. Tidak merubah takdir kecuali dengan doa. Kita tidak tahu takdir kita, maka kita berdoa dan ikhtiar, tawakul kepada Allah. Tawakul ini, tawakul kepada Allah ini ya harus kita ilmui pula. Maka untuk meraih, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, itu jalan-jalan menuju ilmu, mencari jalan-jalan untuk menuju surga. Siapa saja orang, ya, kembali ke ilmu lagi. Ya, mau buka pintu harus tahu kuncinya bagaimana. Kalau geriginya berbeda, kunci apapun tidak bisa masuk ke rumah tersebut. Ya, maka ilmu itu tahunya, oh ini geriginya yang ini, oh ini kuncinya ini, tahu dia. Barakallahu. Ini urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, barakallahu fikum, fa'ausi, ya. Kullu talab, saya nasihatkan pula kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa kullu muslimin, ya, setiap muslim, ya, agar supaya senantiasa, ya, yaitu ikhlas dengan dalil yang diterangkan oleh beliau dalam surat Al-Kahfi 110 ayat 110. Yang punya Android dibuka Al-Qur'annya, atau mushaf yang punya Al-Qur'an, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih ya rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, maka barang siapa, ya, seseorang ingin mengharap bertemu dengan Rabb-nya. Siapa Rabb? Allah, ya. Falyamal amalan shalihan, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh. Apa syaratnya? Wala yusriku bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang pingin, ya, yarju liqa rabbi, yaumul liqa, ingin bertemu dengan Allah, ya, maka di sini hendaknya dia beramal soleh, tapi amal solehnya tidak la yusriku bi ibadati rabbih, ya, tidak menyekutukan Allah kepada Rabb kita Allah, menduakan Allah, membuat hal-hal yang merusak, baik persekutuan yang besar maupun persekutuan yang kecil, syirik besar maupun syirik kecil. Ini syarat wala yusriku, ya, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan, hendaknya jangan menyekutukan kepada Rabb-nya sedikit pun, pada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala.
Ya, ini Allah yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim, ya sahih Muslim. Ana aghna suraka anisyirk. Ya. Aku tidak butuh asyuraka. Apa? Persekutuan, tidak butuh mitra-mitra dalam peribadatan, kata Allah. Aku tidak butuh, kata Allah. Tidak perlu ada kemitraan dalam peribadatan. Tidak perlu lewat malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikanlah ibadahku kepada Allah. Tidak perlu. Ya, walaupun malaikat Jibril malaikat terdekat kepada Allah. Ini hadisnya, yaitu ana aghna suraka anisyirk. Aku tidak butuh persekutuan-persekutuan, kata Allah. Mitra-mitra dalam persekutuan peribadatan. Anisyrik dari perbuatan kesyirikan. Min amalil, ya, man amila amalan. Dari siapa saja yang melakukan amal, kata Rasulullah SAW, asroka ma'i fihi ghairu tarkuhu syirki. Siapa saja seseorang melakukan amalan kesyirikan tersebut, ya, apa? Aku biarkan dia dengan amalan tersebut, dengan kesyirikannya. Ini syarat amal diterima di sisi Allah. Harus benar-benar ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Tapi tidak mensirik-sirikan orang. Ya, oh musyrik janganlah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Sebagai muslim tetap kita, ya, akhlak yang baik, komunikasi, tabayun, ya, dan itu urusan, ya, kolbu seseorang, kita nggak tahu hatinya orang. Ya, kalau memang dia secara fisiknya sholat, ibadah, udah enggak, jangan sampai kita lisan kita lancang mendahului Allah. Ya, jangan sampai kita. Nah, ada bab khusus berkenaan terkait orang yang memvonis kamu neraka, ada itu hadisnya. Kamu suruh, ya, malah dia masuk neraka, ada di panjang di bab hadis terkait tentang takdir. Ya, tetap kita hati-hati karena urusan Allah itu. Tapi yang secara syariat diterangkan, ya, ya kita amalkan. Afala ubasirun nas ya Rasulullah? Apakah aku sebarkan kepada manusia? La, fatakilu, kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, beliau, kamu pegang sendiri, kamu amalkan sendiri. Ya, pentingnya tauhid itu diamalkan diri sendiri. Ya, jangan sampai nanti kita ketika melakukan ibadah yang agung ini, kita jatuh kepada apa? Pelecehan kepada manusia. Ini akhlak yang jelek. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin, ya? Walaupun beliau kadang di Taif dilempari kotoran, ya kan? Tapi beliau sabar, malah mendoakan mendaikan dan tidak mencaci. Ya, jangan sampai kita mencaci sesama muslim. Sibabul muslim fusuq. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hati-hati kita. Ya, dalam berakhlak pun harus akhlakul karimah. Baik berbicara atau kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Baik yang muslim maupun non muslim. Ini seorang muslim. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, kama ausiqu li talabil ilm, sebagaimana saya nasihatkan bagi seluruh penuntut ilmu, kata Syekh bin Baz taala, wa kullu muslimin, dan juga kaum muslimin, setiap muslim, bi khasyatillahi subhanahu wa taala. Orang penuntut ilmu harus punya rasa takut kepada Allah. Al khasyah. Percuma kalau tidak punya, dengan ilmunya membawa rasa takutnya kepada Allah, tidak ada. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Azzanikumullah ta'ala wa arsadakumullah. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wal muraqabatu fi jami'il umur, dan seluruh perkara-perkara, ya, dalam kehidupannya merasa diawasi, muraqabah. Ketika orang khasyah, punya rasa takut kepada Allah, dia muraqabah, dirinya merasa diawasi karena ilmu yang dia pahami dengan baik, ilmu akidahnya, tauhidnya mantap, ya. Qala Allah, qala Rasul, semakin takut kepada Allah, semakin baik akhlaknya kepada manusia. Dan inilah ciri-ciri ibadur rahman.
Barakallahu fiik. Ayyuhal ikhwah, selanjutnya barakallahu fikum. Amalan biqouli ta'ala, dan semua yang kita perhatikan, orang-orang yang punya ilmu dia akan semakin takut kepada Allah, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Dan orang yang punya khasyah, al-khauf, rasa takut, dijanjikan oleh Allah, waliman khafa maqama rabbi jannatan, dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Siapa saja yang takut ya kepada Allah, Allah berikan 2 surga. Ya, surat Al-Mulk juga ayat 12 ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, ya. Apa? Bil ghaib. Rabb mereka yang gaib. Allah itu tidak nampak dengan mata kita, karena Allah Maha besar. Allah Maha besar dari seluruh makhluknya. Allah Maha besar. Allahu Akbar. Makhluk yang paling besar arsy-Nya Allah. Allah Maha besar. Makhluk yang paling tinggi Allah. Makhluk yang paling tinggi arsy-Nya Allah. Allah Maha tinggi. Maka kita kalau sujud baca Subhana rabbiyal a'la. Allah Maha suci, Allah yang Maha tinggi. Maka kita menyembah Allah yang Maha tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang istiwa di arsy istiwanya. Ya. Wala takyif, enggak boleh membagaimanakan istiwanya. Maklum, diketahui dalam Al-Qur'an. Wala tamsil, enggak boleh mempermisalkan sedikit pun. Ya, enggak boleh. Wala tahrif, tidak merubah. Wala ta'til, dan tidak mentaktilnya. Ya, dijadikan ini dan menjadikan ini, panjang nanti. Yang kita bahas dalam kitab kemarin apa? Syarah Aqidah At-Thahawiyah dulu, ya. Kitab Syarah Aqidah At-Thahawiyah, ya. Tentang akidah ahli sunnah. Barakallahu fiik. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Maka di sini qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, ya, yaitu mulai dari tabi'in, bahwa ilmu itu ra'sul ilm khasyatullah. Induknya ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Maka seorang penuntut ilmu, semakin dia nambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan rasa takut. Kita harus berdoa, minta kepada Allah bantuan. Jangan merasa kita kibar, takabur dengan ibadah kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bantuan kepada Allah agar supaya kita bisa berzikir, ibadah, mohon kepada Allah. Jangan sampai kita merasa, ya, bahwa kita ibadah karena kita sendiri. Jangan, ikhwah, ya, bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat, kita ibadah karena apa? Karunia dari Allah. Ini masuk apa? Af'alnya Allah, perbuatannya Allah kepada hamba-hambanya, wa yahdi mayyasha. Karena seseorang diberikan nikmat ibadah karena nikmat khusus. Kalau nikmat duit, ya, harta, kesehatan, ini apa? Nikmat umum, rezeki umum. Allah kasih semua. Tapi kita bisa menikmatkan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan. Maka ini nikmat khusus. Wa yahdi mayyasha. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup, ya, dengan rasa takut pada Allah orang mempunyai ilmu tersebut. Dinilai seseorang ilmunya kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Ya. Semakin dia belajar agama, semakin takut kepada Allah. Takut ini dengan teraplikasikan kehidupannya dengan apa? Melakukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Baik ibadah yang diperintah oleh Allah maupun sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu adanya ibadah. Ketika kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu ibadah juga. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum.
tinggal satu bait ya. Maka ayol ikhwa, innama yakhshahu min ibadil ulama. Allah berfirman, yang kata Syekh bin Mas'ud Ta'ala, bahwa yang takut kepada Allah orang para ulama. Nama yakhshallah ya. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, maf'ulnya Allah di sini ya, adalah para ulama, orang punya ilmu. Ya. Para ulama takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dalam surat Fatir ayat 28. Ya, Fatir ayat 28. Ya. Fal ulama'u billahi wa bidinihi. Karena ulama itu kepada Allah yang dia takut dengan ilmu yang dia pelajari di agama tersebut. Ya, barakallahu fikum. Maka ya ikhwah, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, dan saudara kita yang dari Pamekasan, semoga Allah berikan kebaikan ya. Perjalanannya juga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.